Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah, jumpa lagi di acara podcast Dr. Case. Nah, tetap ditemani oleh saya sebagai pembawa acara, yaitu Uki Pusparini. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang mobil kuno, ya. Jadi kalau bahas mobil kuno, kalian pasti kenal sama narasumber yang satu ini ya, narasumber yang sangat-sangat spesial. Menurut saya bukan spesial lagi, tapi sangat spesial. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Dr. Kisyanto SMSIMM selaku Kepala SMK YPM 8 Sidoarjo dan juga Sekretaris SMKKS SMK se-Jawa Timur. Nah, hari ini di podcast Dr. Kis ini kita akan mendengarkan tentang awal mula kecintaan beliau terhadap dunia otomotif ya Pak ya, terutama dunia mobil kuno. Oke, Pak Kis, saya kepo, jujur sangat kepo sekali ini Pak. Kepo, kenapa kok saya kepo? Karena sepengetahuan saya koleksi mobil kuno Bapak ini kan lumayan, lumayan lah, lumayan. Nah, apa sih Pak alasan Bapak? Ya lebih tepatnya sayang kalau menurut saya, bukan suka lagi tapi sayang. Kalau orang punya lebih dari satu, itu berarti sayang Pak, sudah suka. Nah, apa alasan Bapak sayang Pak sama mobil kuno Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama, ya ini alasan klasik sebetulnya. Karena saya nggak bisa beli mobil baru. Oke dong. Iya. Nah, kan kembali lagi bahwa kita tetap harus kreatif, inovatif, kan begitu. Jadi mulai tahun berapa itu saya sudah mobil-mobil kuno, tapi waktu itu saya suka sedan. Iya. Awalnya suka sedan, ada Mercy Batman, ada Hillman ya, mobil Hillman itu mobil yang dipakai oleh Jenderal Malabi itu tahun 43. Saya punya mobil Hillman itu 2, Mercy Batman 1, kemudian VW, itu pernah punya semuanya. Dan saya dapatnya rongsokan semuanya. Rongsokan semua iya. Ya Pak ya, bukan. Bahkan Hillman yang tahun 43 itu kandangnya kambing. Saya dapat di daerah Pandaan sana kandangnya kambing. Jadi bukan dapat yang master bodinya sudah bagus, sudah terpoles rapi itu? Sama sekali ya. Ya kotoran kambing yang di dalam itu. Mesinnya udah ceket semuanya, enggak bisa itu. Nah, saya kan berpikir sederhana. Semuanya itu kalau mau diperbaiki mesti bisa. Maaf, saya basic saya ketika lulus STM, itu saya masuk di BLK Surabaya itu otomotif. Saya dulu jago kalau urusan otomotif. Saya kuliah yang S1 di UNESA, waktu itu IKIP Surabaya, otomotif. Saya pernah kerja juga di otomotif juga. Sehingga kalau ngomong tantangan ya tantangan. Meskipun semuanya bukan murni sentuhan saya pribadi, tapi saya bisa mengarahkan ini begini. Itu kuno-kuno itu ya. Sedan-sedan tetapi dipinjam teman dijual, Akhirnya saya berubah ke yang akhir-akhir ini rame kan Jeep. Nah, saya berubah ke Jeep. Yang saya miliki itu saya lebih suka itu memang Jeep dari Rusia. Gas. Iya. Kebetulan saya itu termasuk pendiri kelompok pemuda pecinta alam gas rock. Jadi pas, cocok itu pas. Itu sehingga ya kembali lagi sama. Saya tidak pernah dapat layak pakai itu, tidak pernah. Jadi semuanya benar-benar dapatnya ya kondisi seperti itu ya Pak ya. Sudah tidak terpakai sama sekali. Tapi semua mobil-mobil yang ada itu semuanya mengandung sejarah. Yang saya pakai, yang kalau saya ngomong yang paling saya cintai, itu gas yang tahun 62. Itu dulu miliknya atau mobil dinasnya Danmar Mabes AL. Artinya itu kan yang punya pejabat, dan orang prestasi, bersejarah juga Pak. Itu yang punya itu atau mobil dinasnya Danmar Mabes AL. Yang lain ada yang punyanya Dan Lantamal. Dulu memang mobil gas itu mobil dinasnya Angkatan Laut. Kalau Willys itu mobil dinasnya Angkatan Darat. Itu kedua-duanya saya dapatnya enggak karu-karuan. Malah yang punyanya Dan Lantamal
itu sudah ditumbuhi rumput, ada pisang begitu. Ya sudah orang enggak mungkin mau itu. Iya Pak, pasti lebih milih ya mobil-mobil yang bagus, Iya. yang terawat. Iya. Tapi kalau itu, mohon maaf, kembali lagi saya guru ya. Kalau kita mau ngambil filosofinya itu, sejelek apapun, kalau kita mau merawat, kalau kita mau mendidik, kalau kita mau merestorasi, itu semuanya akan bisa jadi baik. Ada yang harganya cuma 5 juta. Yang 5 juta itu ya malah disuruh masukkan uangnya itu di Masjid Agung Sidoarjo itu. Baru barangnya diberikan ke saya. Itu ya nyeret, sudah tidak ada apa-apanya. Jadi Pak Kes ini benar-benar memodifikasi dari awal ya Pak? Iya, tetapi orisinil. Oh, orisinil. Nanti kalau ada barang-barang yang kurang saya carikan di loak-loak itu. Kebetulan anak saya ya, kalau ngomong anak saya sudah anggap anak itu dulu murid STM YPM sepanjang, tapi seperti dengan saya sudah seperti ayahnya sendiri, daftar angkatan laut, kemudian dia ditugaskan di BIN, yang sekarang di Garnison. Itu kan tahu di mana-mana ada barang-barang yang sudah tidak terpakai, yaitu yang bersama dia saya berburu mobil-mobil antik ini ya Pak ya. Nah, kalau gitu Pak, sejak kapan Pak Bapak menyukai mobil kuno ini? Karena gini Pak, kalau menurut saya orang sekarang itu kan lebih sukanya mobil-mobil. Ya inilah, Bapak ini kan bisa dibilang ya orang sekarang lah Pak. Tapi, nah sejak kapan Pak Bapak menyukai mobil-mobil? Kalau sejak kapannya ya sudah lama, mulai tahun 91 itu saya sudah beli yang Dillman. Tahun 91? Iya, ya itu pikiran sederhana. Saya kepingin punya mobil yang baik, tapi uang enggak punya. Saya harus cari lain daripada yang lain. Itu sebetulnya. Lah kalau saya biasa-biasa aja, ya bukan saya kalau biasa aja. Ya itu mulai ngerawatnya dan lain sebagainya. Kalau dibilang susah, ya susah. Tapi senang. Saya itu bisa merasakan mobil itu bahagia, itu saya bisa merasakan. Setelah mobil tidak terpakai sama sekali, kemudian kami restorasi dan akhirnya balik bisa gagah kembali. Bahkan mohon maaf, mobil-mobil itu tempatnya mulia-mulia. Kalau tidak di pendopo kabupaten, pendopo belurah, dinaiki oleh Ibu Wakil Gubernur, dinaiki oleh Bupati Sidoarjo, PJ Bupati Sidoarjo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan lain sebagainya. Artinya kan mulia mobil ini. Dia juga merasakan senang dong. Kalau saya taruh di sekolahan, kan saya pakai ikon, saya pakai di bagian depan. Kalau ngomong itu kan dia front office-nya. Jadi orang begitu masuk di YPM itu kan lihat front office-nya dalam mobil-mobil kuno. Nah, artis pun juga ada yang naik, kan seneng gitu. Ya. Berarti ada sesuatu di balik mobil itu ya. Betul, Pak, ya? Menurut saya ada sebuah nilai ya. Dari situ ya kembali kalau saya itu apapun yang saya lakukan ada unsur edukasinya. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mungkin. Kalau kakean alasan. Kalau kita mau meraih sesuatu, semuanya mungkin, semuanya masih bisa. Yang kayak begitu saja masih bisa. Dan orang kan lihatnya sekarang yang sudah jadi. Iya, tidak lihat waktu jadi barang rosokan ya Pak di tempatnya. Itu, orang lihat awalnya ya mungkin enggak mau, pegang aja enggak mau. Iya Pak, pasti semuanya lihatnya barang rosokan enggak berguna, pasti gitu Pak. Iya. Enggak ada nilai lebihnya juga. Betul. Pasti. Kalau saya balik kan gini, kita itu berkecimpung di pendidikan. Iya. Barang kayak gitu aja bisa menjadi baik dan berharga, bernilai. Kalau anak-anak kita jauh lebih bisa. Iya, itu kan salah satu filosofinya ya. Kalau kita barang-barang yang mungkin sudah dianggap orang tidak bernilai, tergantung kita, terserah kita mau menjadikan mereka bernilai atau tidak. Anak-anak kita itu luar biasa semuanya. Kalau kita molesnya itu baik, ya anak-anak kita akan jadi baik. Sama-sama ya, ada dua anak. Yang satu dipoles dengan bahasa Inggris, dengan pinter make up dan lain sebagainya. Yang satu enggak. Yang satu bisa jadi pramugari,
nilainya tinggi, Nilai tinggi. gajinya tinggi, Iya, yang pasti, satu Pak. enggak. Artinya kan tergantung kita bagaimana memolesnya itu semuanya. Ini saya berikan contoh dengan mobil-mobil saya. Sekarang ada 6 mobil saya. Nah itu Pak, makanya tadi di awal saya nyebutnya lumayan. Iya. Dengan jumlah yang lumayan lah. Ada 6 dan kalau dulu awal belinya ya enggak sampai 100 juta. Tapi sekarang 6 itu dibeli 1 M belum tentu saya perbolehkan. 6 ini Pak, apa aja Pak jenisnya Pak? Yang gas. Iya. Gas itu ada 2 macam. Gas ini dari Rusia. Yang satu tahun 62 yang saya katakan tadi dulu bekasnya mobil dinasnya Danmark. Iya. Mabes AL. Kemudian ada yang 56, ada tahun 55. 2 jenis ini ya. Yang satu jenisnya Carrier. Carrier itu kalau perang dipakai untuk membawa pasukan. Yang satu jenisnya komando, itu dipakai untuk komandan. Kemudian ada lagi Fiat, tapi juga Jeep. Ini di Indonesia mungkin enggak ada, kalau 10 aja enggak ada. Fiat tapi Jeep. Fiat kan terkenalnya sedan. Iya, Pak. Ini Jeep. Itu tahun 63. Kemudian saya juga punya Willys. Willys itu dipakai dulu angkatan darat. Jadi kalau gas ini kendaraannya angkatan laut, kalau Willys itu angkatan darat. Angkatan darat. Ini yang sekarang dipakai anak saya, yang anak pertama saya, anak kedua saya. Yang komando ini dipakai anak angkat saya itu, pakai dinas-dinas Pak, kemana itu yang komando. Ada yang dibawa teman saya. Kemudian kemarin satu diganti oleh teman saya yang dari Gresik. Ada satu bawa ke Blitar sana. Dan ini memang apa ya? Saya itu silakan mau pinjem mau apa, monggo. Yang penting dirawat. Itu aja. Saya enggak pernah menyewakan, enggak pernah. Nah, anak-anak itu kan anak-anak muda itu kalau mau nikah pre-wedding kan biasanya juga sering foto-foto di sini. Antik Pak kalau di foto pre-wedding biasanya. Iya, hal-hal itu kan juga saya senang. Artinya barang yang sudah tidak bernilai menjadi bernilai, bahkan nilainya mahal. Itu. Pak kesini sampai hafal ya Pak ya jenis-jenis mobilnya. Iya ya karena dulunya itu kan saya awalnya karena memang saya bukan penghobi seperti orang-orang yang bener-bener penghobi gitu ya. Saya itu hobinya kan merawat tadi, ngeramut tadi. Nah, ketika bergabung dengan PJKJT ya, Paguyuban Jeep Kuno Jawa Timur, itu ketuanya Pak Iwan di Jemundo sana itu. Kalau Pak Iwan itu jeepnya lebih dari 50. Ya, iya. Artinya apa? Begitu ada teman-teman klub dan lain sebagainya kan, akhirnya wawasannya juga bisa bertambah. Karena saya enggak bisa aktif, ya anak-anak saya yang aktif di sini. Jadi putra-putra Pak Kes ini juga pecinta sama pecinta gitu. Iya. Klop sekali kalau gitu Pak. Iya. Dan ya kebetulan aja istri saya juga sama enggak juga. masalah. Enggak masalah. Jadi kalau saling mendukung ya Pak kalau ya. saya pakai ya karena dulu kan gajinya enggak banyak ya, ada TPP, kadang saya pakai beli alatnya ini, onderdilnya ini dan lain sebagainya. Ya enjoy aja. Saya bilang kok kalau mau jual semuanya ini bisa dipakai untuk beli Fortuner baru bisa. 2 bahkan. Iya Pak, sudah terlihat ini dari klasiknya. Nah, Pak tadi bilang punya 6 ya Pak ya. Aduh, 6 itu menurut saya juga sudah istimewa Pak. Karena nggak semua orang bisa punya segitu banyak. Nah, ngomong-ngomong istimewa Pak, apa sih Pak yang membuat mobil tua itu istimewa di mata Bapak? Kalau biasanya kan ngomong istimewanya itu ya, saya tadi bilang ya, merasa beda. Ada 10 mobil bagus-bagus diparkir di depannya pendopo Kabupaten Sidoarjo atau mungkin di Gerahadi sana. Kemudian datang satu mobil jelek tahun 62. Tidak ada yang lihat mobil-mobil baik. Semuanya lihat mobil yang jelek. Orang mesti bertanya, mobil tahun sekian masih bisa hidup, masih kayak baru. Mobil saya kan kayak baru begitu. Bagus-bagus semuanya. Itu kebanggaan tersendiri bahwa kami bisa merubah dari barang yang tidak berharga menjadi berharga. Apalagi kalau momen-momen Agustusan gini, biasanya enggak pernah berhenti itu. Ya. Dipinjam sana sini gitu ya Pak ya. Ya, yang pasti tiap tahun itu kan Bupati Sidoarjo dan
orang-orang Pemda ya, orang-orang Pemda Sidoarjo. Atau kalau itu Jawa Timur, tahun 2019 itu kan ulang tahun kemerdekaan tanpa pandemi terakhir. Itu kami membawa Pak Wakil Gubernur sama Ibu. Mobil saya kan dinaiki orang cantik. Bu Wakil Gubernur itu kan orang cantik, bintang film. Iya, Pak Arumi, Ibu Arumi Basin. Ini mobilnya kan juga bangga. Sebelah kanan saya itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang naik Pak Wakil Gubernur dan Bu Arumi. Seyogyanya waktu itu Bu Gubernur, tapi Bu Gubernur tidak nyampe waktunya, masih di Madura, akhirnya Bu Wakil Gubernur, Pak Wakil Gubernur sama Ibu. Sangat luar biasa sekali itu, Pak. Yang membanggakan saya sekali itu ketika Persebaya dari divisi 2 kemudian juara mau masuk divisi 1 Liga Indonesia. Itu yang membawa trofi kebesarannya. Direkturnya Persibaya, putranya Pak Dahlan Iksan itu. Kemudian pelatih, pemain terbaik, itu kan semuanya naik mobil gas ini. Mulai dari Juanda sampai Surabaya. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Dari sekian banyak, mereka milih yang mobil gas. Kenapa nggak milih yang Fortuner, Pajero gitu ya, Pak ya? Artinya hal-hal semacam itu sulit kita dapatkan. Kalau saya katakan punya Mercy yang mahal misalnya, belum tentu saya bisa diarak orang se-Surabaya, se-Sidoarjo untuk urusan pialanya Persibaya. Tiap tahun untuk acara 17-an, 10 November. Kalau 10 November kan kita juga mesti keluar. Arak-arakan mobil kuno. Iya, Hari Pahlawan itu ya. Hari Pahlawan. Hal-hal semacam itu nilainya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Nanti 10 November ada Mojokerto, Surabaya. Juga saya dan anak-anak saya dan semuanya teman-teman yang pecinta mobil Jeep kuno itu kan datang ikut semuanya. Itu sehingga nomor satu bisa tidak mengeluarkan uang banyak tapi keren, berkelas Pak. Iya, berkelas keren. Nomor 2, saya akhirnya kan kenal dengan siapa ini, dengan jalanan mobil kuno ini. Oh iya. Iya Pak. Semua disuruh keluar dari Polres Sidoarjo di pendopo kabupaten. Saya waktu itu juga mau disuruh keluar. Tapi begitu Pak Bupati bilang, ini yang punya gas, nanti yang nyupiri saya. Enggak jadi disuruh keluar. Artinya kan saya juga gembul orang-orang hebat-hebat. Iya. Secara tidak langsung bisa menjalin ini ya Pak ya? Iya, hubungan baik sama itu ya gara-gara mobil-mobil kayak begini. Nah ini kan sebuah nilai. Ketika Bu Khofifah datang dari Jakarta, mau masuk Igrahadi karena terpilih menjadi gubernur. Itu kan dikarak oleh mobil-mobil kuno ini. Saya bawa keluarganya Bu Khofifah semuanya sama Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, bersama-sama ke Gradi bawa mobil tua ini. Nah, itu kan juga nilainya luar biasa. Menyenangkan, membahagiakan. Belum tentu kalau Bapak bawa Mercy, bawa Fortuner, Pajero dipilih, Pak. Nah, enggak. Karena Pajero itu kan banyak, Mercy banyak, Fortuner banyak, semuanya banyak. Tapi ini kan langka. Hanya orang tertentu. Kalau prinsip ekonomi semakin langka barang, semakin banyaknya permintaan, maka harga semakin tinggi. Iya, Pak, semakin bernilai tinggi. Nah, itu kan pernah tahun 17-an tahun berapa itu dibawa ke Magetan sana. Oh, sampai luar kota juga ya, Pak ya? Jadi pinjem. Ya saya bilang, ini mobil tua, ini kesayangan saya. Tolong jangan dinaiki darat, naikkan towing aja. Dinaikkan towing bawa ke Magetan sana. Kan terhormat dia juga. Iya. Dia ini juga senang. Dia ini juga senang mobilnya. Iya. Nah, kalau tadi Bapak bilang mobil kuno, mobil ya bisa dibilang mobil rosokan ya Pak ya, dari yang tidak berharga, yang benar-benar dalamnya ada bahkan kotoran kambing. Nah, kalau gitu Pak, bagaimana Pak cara merawat mobil ini? Kalau Bapak bilang tadi siapapun boleh minjam asalkan dirawat. Iya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana Pak cara merawat mobilnya? Yang pertama, saya tuh mesti memperbaiki bodi dulu ya. Bodinya dulu dikembalikan standar, cat yang bagus. Kemudian baru mesin-mesinnya dan onderdil lainnya ini. Lah onderdil lainnya ini ada yang kita bikin sendiri, ada yang cari loaan.
Karena ada klub itu kan kita tahu, oh ini butuh ini, sana punya ini dan lain sebagainya. Itu meskipun bukan sentuhan saya sendiri, tidak mungkin sempatkan saya, ya saya ngajak orang untuk merawat ini, untuk memperbaiki ini dan lain sebagainya. Dan yang satu itu butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan merawat. Karena barang-barangnya langka yang kita cari. 2 tahun untuk satu mobil? Iya, baru selesai. Tapi kan saya tidak ngerawat satu, jadi ketika ini proses menyelesaikan datang lagi satu. Ya semuanya datang kita seret, kita tarik dengan derek, dinaikkan towing karena rusak-rusak. Biasa sekali ini Pak. Menyenangkan, itu sangat menyenangkan. Dan itu ya kembali lagi karena memang hobi tadi itu menghibur, membuat hiburan saya. Kalau saya sore-sore itu naik biasanya yang wilis itu kan rodanya besar gitu, ya naik kayak gestrek itu di jalan-jalan yang nggak enak, itu seneng. Itu keren Pak, kalau saya lihatnya malah keren sekali Pak dibandingkan yang mobil-mobil yang biasanya. Nah kalau Pak Kes bilang tadi perawatannya bahkan ada yang sampai 2 tahun, berarti otomatis biayanya pun juga nggak sedikit loh Pak ini Pak. Nah gimana Pak, apa nggak mahal Pak biayanya? Nah 2 tahun itu tidak tiap hari merawat ya. Katakan ini butuh double gardannya, kita cari baru dapat 1 bulan, kita pasang lagi. Nanti apa yang belum ada kita cari lagi. Tapi tidak tiap hari khusus merawat itu. Nah, cuma dalam waktu 2 tahun baru semuanya lengkap, semuanya selesai. Nah itu Pak, apakah onderdilnya ini tidak mahal Pak? Namanya aja mobil kuno Pak. Kalau dibilang mahal enggak, ya karena kita sudah punya klub tadi ya, saling memberi informasi dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang kita buatkan sendiri. Kalau mampu kita buatkan dengan mesin-mesin yang ada, kita buatkan sendiri. Bisa buat sendiri ya Pak ya? Dan itu saya kemarin bilang sama Pak Taufir itu, kalau kamu pinter buat gini, ini aksesori untuk mobil kuno, nah itu kan bisa dipasarkan. Jadi kita memproduksi sendiri. Iya, nanti bisa dipasarkan. Ya? Ada tembak itu ya, kanon itu yang besar itu. Itu kalau beli 6 juta, tempo hari saya suruh bikin tuh habisnya kurang lebih 1.600.000. Artinya kalau kita SMK ini produk itu kan nanti bisa. 1 tembak 6 juta ya Pak kalau beli. Untuk aksesorinya. Hanya aksesorisnya saja. Iya. Nah, kemudian ada peluru-peluruan dan lain sebagainya, macam-macam kan itu bisa kita pakai. Karena banyak klub-klub yang juga membutuhkan itu semua. Dan tidak hanya 1 mobil Pak, pasti banyak sekali. Tapi memang yang paling langka Fiat. Di atas itu gas ini juga tidak banyak. Ya, kalau Willys masih banyak. Nah, apa ini Pak? Bapak ini kan koleksi mobil ya, ke 6 tadi. 6 tadi, kalau nambah 1 lagi, bagaimana Pak? Saya sudah merasa cukup dengan 6? Nah, saya sebenarnya sudah. Nah kebetulan kan ini juga ada teman yang pingin itu, tapi saya belum mau ngelepas. Tak gantenane opo guys, kalau teman saya kan tidak mungkin cari laba, bahkan rugi sering. Kenapa? Wong teman punyanya uang sekian ya sudah. Nah ini Pak, barangkali tapi ada saya memang sudah punya lirikan 1 dan tidak saya umumkan, nanti orang tahu diambil orang nanti. Oh gitu. Saya sedang ngelirik ada 1 bakalan ya. Saya tawar 12 juta belum boleh. Kalau 12 juta boleh saya ambil. Jadi mau nambah koleksi lagi ya Pak ya? Nanti yang 1 teman saya yang pingin biar dipakai teman saya yang pingin. Tapi apa ada keinginan untuk menjual 1 aja gitu Pak? Belum. Oh belum, sampai sekarang belum ada ya Pak ya? Iya belum. Jadi masih benar-benar cinta ini Pak sama mobil-mobilnya. Saya itu kepingin punya banyak nanti biar anak-anak itu juga ngerti ini ada mobil jenis ini dan sebagainya. Nah ternyata sekarang kan sudah ada di Malang ada apa? Ada museum mobil kuno ya. Saya sebenarnya sejak dulu kepingin bikin ada tempat, cuma saya tidak punya tanah. Kalau punya tanah saya memang kepingin bikin banyak. Jadi dealer mobil kuno kalau gitu Pak. Begitulah. 1 kalau modal saya 1 mobil baru bisa punya 6 mobil kuno. Dan itu kalau waktunya Agustus atau 10 November atau ada acara-acara apa aja, biasanya deret-deret mobil saya semua, siapa aja yang naik silakan. Senang. Sekali Pak. Jadi dari sekian banyak podcast ya Pak ya.
saya bisa ini Pak, sisi lain Pak Kes ini, kalau kemarin kita bahas tentang Pak Kes yang suka berkebun, nah sekarang ternyata Pak Kes juga suka sekali atau sayang dan cinta sekali sama mobil kuno. Berarti dibalik sosok Pak Kes ya seorang pendidik, tapi juga ini ya Pak ya, adalah. Saya kan pernah mengatakan hidup itu bagaimana caranya untuk bisa enjoy. Kalau saya hanya di mindset saya itu mobil baru, dari mana uang itu tanda tanya. Nanti jangan-jangan saya ngawur. Kan ada peluang ngawur itu, ada banyak. Tapi dengan begitu saya puas. Dan saya yakin nanti mobil saya yang mantannya, punyanya mantan Danmar, Mabes ALU, saya yakin itu nanti akan bisa dibeli mahal. Karena sangat bersejarah. Jadi setiap mobil yang Pak Kes punya ini ya Pak Enam, semuanya punya sejarah sendiri-sendiri. Semuanya punya sejarah sendiri-sendiri dan hampir minimal itu ya komandan apa gitulah. Berharga Pak kalau gitu Pak. Bukan hanya berharga, menurut saya orang yang punya itu dulu kan orang prestasi. Iya, bukan orang sembarangan Pak. Orang prestasi. Iya. Minimal kalau saya punya mobilnya, saya ikut prestasi nanti. Terjiwai dari mobil ini punyanya komandan, mosok aku ini ayan itu. Ya, hal-hal semacam itu. Mungkin kalau orang yang tidak hobi, tidak apa, mungkin ya uang, duit. Enggak ada yang mahal itu biayanya. Enggak ada. Ya saya datang ke Lowaan, oh ini kok bisa ya saya beli. Datang ke Lowaan ini bisa saya beli. Bahkan tempo hari itu ada satu boremnya itu aus. Ternyata bisa diganti dengan boremnya mobil apa. Bisa diganti, tambah enak dan lain sebagainya. Berarti dari koleksi ini Bapak bisa sekalian belajar ya Pak ya, secara tidak langsung. Saya kan sekali lagi STM otomotif, BLK otomotif, kuliah otomotif, pernah kerja di otomotif. Kan ya, otomotif. Otomotif. Jadi mengoleksi sambil belajar gitu ya. Dan maaf, tidak ada satupun yang tidak ada suratnya. Oh, semua ada suratnya ya Pak ya? Bahkan ada yang 15 tahun sudah almarhum 15 tahun, ada yang 20 tahun, tetap saya hidupkan semuanya. Warga negara yang baik, taat membayar pajak. Dan murah itu pajaknya, kurang lebih cuma 240. Satu mobil? Iya, karena apa ya, tahun 62 itu pas kebetulan sama dengan kelahiran saya. Jadi mobil yang saya pakai, kecintaan saya itu memang benar-benar pas. Itu sama dengan kelahiran saya, yang punya mantan bos dan lain sebagainya. Ada yang mati sampai 30 tahun. Ya kadang cari pas ada pengujian, itu saya suratkan. Tapi semuanya bersurat, semuanya resmi. Dari tadi saya penasaran itu Pak, ini mobilnya ada suratnya apa tidak ya? Mobil seperti ini. Bersurat semuanya, saya enggak bersurat. Awal-awal ngurus itu memang susah dulu itu. Susah karena memang harus ada perjalanan ini ya, keterangan dari pemilik ini ke ini. Tapi kemudian ada perubahan aturan, dan enak sekarang. Semuanya bersurat. Sangat menyenangkan sekali ya Pak ya. Dari berkebun dan juga koleksi mobil kuno. Iya, itu yang saya katakan kita itu kemana-mana rekreasi. Iya. Dan prinsipnya oleh teman-teman pecinta mobil kuno itu, kamu bekerja, saya istirahat. Kamu istirahat, saya rekreasi. Saya melakukan perjalanan. Kan mobil kuno tidak tiap hari dipakai. Iya. Kalau mobil-mobil yang baru kan tiap hari dipakai. Iya. Nah, ketika mobil-mobil baru ini dipakai bekerja, mobil-mobil kuno semuanya lagi istirahat. Iya. Oh, iya. Ketika mobil-mobil itu istirahat, hari Minggu, hari apa, mobil-mobil kuno ini jalan-jalan kemana-mana. Iya, Pak. Iya. Aduh, saya baru tahu ini Pak Blasomi seperti ini Pak. Oke. Terima kasih lagi tuh Pak Kes tentang seputar bahas tentang mobil kuno. Iya. Nah, dari perbincangan saya dengan Pak Kes ini tadi saya bisa mengambil banyak sekali kesimpulan sebenarnya, tapi satu nih Pak yang ngena sekali pada saya, yaitu sejelek apapun kalau kita mau merawat, semua akan jadi lebih baik. Jadi bernilai. Jadi nilai. Bahkan nilainya bisa luar biasa.
Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan acara podcast Dr. Kes kali ini. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Tetap dengan Bapak Dr. Kisyanto, SMSI MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.